Ya, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas besar Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Perkembangan Iptek pada Era Globalisasi yang diampu oleh Bu Farida. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan dari saya dulu. Perkenalkan nama saya Dewa Akbar Arizona, NIM 10201029. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadilah, NIM 10201059. Saya Anita Detya, NIM 102014. Saya Rapraru Dwi Ramadan, NIM 07201069. Saya Teddy Surya Wardana, NIM 07 2010 84. Oke, lanjut. Jadi di sini langsung aja saya mempresentasikan dari latar belakang. Jadi latar belakang kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek mengakibatkan peradaban manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Berbagai di belahan dunia seakan berada dalam radius yang sangat dekat. Jarak tidak lagi menjadi penghalang dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi digital telah mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, tidak hanya sebagai mesin penggerak ekonomi, namun juga termasuk bidang iptek dan pendidikan yang tinggi. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupnya. Hal ini berarti bahwa iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek akan bersentuh dengan nilai-nilai ideologi bangsa, yaitu Pancasila, yang di dalamnya termasuk nilai agama dan budaya, sehingga iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai ideologi bangsa dan pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Lanjut. Dan tujuan dari tugas besar ini kita itu mahasiswa mampu mengetahui nilai-nilai yang ada pada Pancasila dalam perkembangan iptek. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Dan yang ketiga, menerapkan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek terutama pada perangkat handphone. Ya, pada slide berikutnya ada metode perolehan data. Metode perolehan data yang digunakan oleh kelompok kami adalah observasi. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati penggunaan smartphone baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Next. Ya, adapun hasil. Pengertian handphone atau telepon genggam adalah media komunikasi modern yang bermanfaat kepada umat manusia. Telepon merupakan alat komunikasi untuk menerima dan menyampaikan informasi dengan cepat. Handphone adalah alat komunikasi baik jarak jauh maupun jarak dekat. Alat ini merupakan komunikasi lisan atau tulisan yang dapat menyimpan pesan. Sangat praktis dan mudah dibawa kemana saja. Lalu dampak negatif dan positifnya. Pertama, dampak negatif. Pada kondisi yang parah, kebiasaan menunduk terlalu lama merupakan salah satu dampak negatif handphone bagi kesehatan, yaitu menyebabkan nyeri punggung, bahu, bahkan lengan. Dan juga kebanyakan para remaja lalai dalam mengerjakan kewajiban mereka seperti sholat karena asik chattingan. Lalu dampak positif. Pertama, memperlancar komunikasi. Dengan adanya teknologi canggih seperti handphone, para remaja mudah untuk menjalin hubungan komunikasi dengan teman atau keluarga yang jauh di luar daerah. Yang kedua, wawasan bertambah. Dengan kemajuan teknologi handphone, sangat mudah bagi para remaja untuk mengetahui informasi terupdate, sehingga handphone bisa dijadikan sarana untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, memperluas pasar perdagangan. Selain digunakan sebagai sarana belajar, handphone juga bisa dijadikan sarana untuk berbisnis. Dan kebanyakan para remaja memanfaatkan handphone sebagai bisnis online. Ya, selanjutnya adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek. Nah, seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan atau refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang berdominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas atau kerohanian, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan
cita rasa keadilan. Ya, nextnya adalah cara menyikapi perkembangan iptek. Nah, dalam menyikapi perkembangan iptek yang sangat cepat dan luas, hendaknya bangsa Indonesia harus memahami dan menjadikan Pancasila sebagai titik acuan ketika mengembangkan iptek. Maka diharapkan bangsa Indonesia memiliki iptek yang berlandaskan Pancasila. Lepas dari teknologi informasi, oleh sebab itu masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Dan sebaiknya gunakan untuk hal-hal positif seperti di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Untuk relevan, penggunaan handphone juga dapat difungsikan sebagai media berita untuk menangkap berita atau informasi mengenai ideologi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tetapi kita juga perlu berhati-hati dalam menangkap berita. Terkadang ada orang yang memberikan berita-berita yang palsu atau hoax. Selain itu, penggunaan handphone juga dapat difungsikan sebagai penambahan wawasan atau pengetahuan yang berlandaskan Pancasila sebagai pedoman bagi penerus bangsa Indonesia. Lalu media sosial menjadi sarana komunikasi dan memajukan nilai kemanusiaan untuk mempererat persaudaraan dan berbagi ide dan gagasan. Dan serta dalam penyampaian pesan atau gagasan, hendaknya mengedepankan data, fakta, dan informasi yang benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saat ini banyak platform media sosial yang digunakan oleh masyarakat seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, media sosial dapat berdampak negatif jika kita tidak dengan baik. Disitulah kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kesimpulannya, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, harus meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat, terutama yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin sejahtera dan adil. Sekian dari kami, terima kasih.